Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana menyusun aksi nyata agar validasi. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah pengertian aksi nyata. Yang ketiga, menyusun skenario aksi nyata. Yang keempat, tips agar aksi nyata lulus validasi. Dan yang kelima, penyebab aksi nyata. Yang pertama adalah pengertian aksi nyata, bahwa aksi nyata adalah aktivitas untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Melalui aksi nyata, kita bisa mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan perusahaan. Yang kedua, manfaat aksi nyata. Manfaat aksi nyata ada 3. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan. Aksi nyata berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Aksi nyata juga dapat memberdayakan komunitas untuk sama-sama memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan. Yang ketiga, manfaat aksi nyata adalah motivasi belajar. Dengan adanya aksi nyata, anak-anak untuk lebih antusias dalam belajar untuk meraih cita-cita. Yang ketiga, menyusun skenario aksi nyata. Langkah-langkah menyusun skenario aksi nyata. Yang pertama, buka pelatihan mandiri PNM. Kemudian kita pilih salah satu topik. Setelah kita pilih, maka kita pelajari modulnya, kita ikuti modul, video, dan ikuti post-testnya sampai selesai. Setelah kita pelajari modul dan post-test selesai, maka lanjut aksi nyata. Pilih aksi nyata, biasanya ada beberapa aksi nyata, biasanya ada aksi nyata untuk dan juga ada aksi nyata untuk kepala sekolah. Kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita. Pilih aksi nyata, salah satu ya. Kemudian setelah kita pilih aksi nyata, kita klik baca rinciannya, karena baca rinciannya ini nanti akan muncul rincian bagaimana kita melaksanakan aksi nyata, dan rincian ini harus kita ikuti karena rincian ini adalah langkah-langkah kita dalam menentukan membuat aksi nyata. Yang ketujuh, klik pilih aksi nyata. Yang kedelapan, buat aksi nyata, praktikan aksi nyata, lakukan umpan balik, dan dalam aksi nyata, dan ini kita dokumentasikan ya, karena nanti dokumentasinya pun kita dan kita harus mengupload ke dalam PNM. 9. Unggah aksi nyata. 10. Beri judul, tulis deskripsi dan refleksi. Dan 11. Inilah langkah-langkah dalam rangka menyusun skenario aksi nyata. Yang terpenting di sini adalah kita membaca rincian aksi nyata ini supaya kita mengikuti langkah-langkah untuk membuat aksi nyata berdasarkan rincian aksi nyata tersebut. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah tips agar lulus validasi aksi nyata. Agar lulus validasi aksi nyata, langkah yang pertama adalah pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik lain, tidak orang lain. Tiru hasil kerja orang lain. Kerjasama dengan teman sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tulislah refleksi pembelajaran secara personal, karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera
pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Panduan tersebut bisa Anda lihat saat akan memilih topik aksi nyata, yaitu dengan cara klik baca rincian. Nah, tadi saya sudah katakan, baca rinciannya ini adalah penting ya, karena ini adalah langkah-langkah kita dalam membuat aksi nyata. Maka panduan akan muncul. Kita klik baca rincian, nanti panduan membuat langkah-langkah muncul. Yang ketiga, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Dan yang keempat, pastikan Anda membuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Pastikan ya, jangan. Sedangkan yang kelima adalah menerima minimal satu umpan balik dari objek aksi sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya dalam aksi nyata. Jadi, kita harus mempunyai minimal satu umpan balik dari objek aksi nyata yang kita buat. Yang lebih banyak ya lebih baik. Ini tips agar lulus validasi aksi nyata. Kemudian yang kelima adalah penyebab aksi nyata ditolak. Kadang setelah dibuat aksi nyata yang kita buat ternyata ditolak. Mungkin ini adalah beberapa penyebabnya. Yang pertama, tidak ada umpan balik. Nah ini ya, umpan balik ini ternyata cukup penting. Jadi kalau tidak ada umpan baliknya, dikatakan bahwa aksi nyata kita ditolak. Yang kedua, tidak ada dokumentasi. Aksinya harus ada. Dan yang ketiga, dokumentasi tidak sesuai. Jadi kalau dokumentasi tidak sesuai, maka ini tentu ditolak. Dokumentasi tidak sesuai topik, ya ini apalagi. Ya kan? Dokumentasi ini yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang kelima, dokumentasi tidak sesuai dengan panduan tadi, atau klik baca panduan ini, rincian panduan ini juga harus kita ikuti. Dan yang keenam, bukan plagiasi atau copy paste dari orang lain. Inilah langkah-langkah yang menyebabkan aksi nyata kita ditolak. Ini harus kita lengkapi supaya aksi nyata kita bisa baik sehingga kita merasa puas. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan aksi nyata dengan baik dan bisa dikasih baik pula. Selamat membuat aksi nyata, semoga sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.